mungkin tidak bisa langsung memahami. Ya meskipun banyak anggota DPR menyadari, tapi ya kalau Pak Jokowi sendiri atau orang-orang lain atau relawannya mungkin tidak langsung paham gitu. Kalau seandainya menggunakan kata politik yang cawe-cawe, politik bansos misalkan, wah itu langsung paham tuh Pak Jokowi. Mungkin langsung keluar. Selamat malam semuanya. Hari ini lagi rame sekali video atau pidato Mbak Puan Maharani di sidang MPR RI kemarin, yang itu kemudian menimbulkan diskusi atau tafsir-tafsir panjang gitu. Karena selain tiba-tiba Mbak Puan bernyanyi di tengah-tengah pidatonya, ada juga istilah-istilah baru terkait politik dan demokrasi yang ini kemudian menimbulkan tanda tanya. Atau mungkin juga orang kemudian menyimpulkan bahwa ini menyerang Jokowi dan sekeluarga. Ya nggak tahu lah apa yang sedang terjadi kepada Mbak Puan Maharani kemarin sebelum sidang tahunan MPR RI, tapi pidatonya menurut saya itu sangat lepas sekali, sangat berani sekali, sehingga bahkan menyindir orang ya yang ada di ruangan tersebut gitu ya. Ketika Mbak Puan pidato itu benar-benar menyindir menyindir Jokowi gitu. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak dulu video berikut ini. Saat ini demokrasi dalam pemilu kita selain ditentukan oleh garis tangan, juga sering dipengaruhi oleh campur tangan dan buah tangan. Kita harus terus memperbaiki dan menyempurnakannya. Sebab demokrasi yang kita cita-citakan bukanlah demokrasi campur tangan dan buah tangan, tetapi demokrasi yang memberi kesempatan setara bagi semua warga negara. Nah, ya kalau kita mau tafsirkan atau mau kita artikan dari demokrasi dan pemilu kita ini ditentukan oleh campur tangan dan buah tangan gitu ya. Kalau campur tangan itu bisa kita artikan sebagai cawe-cawe lah ya. Cawe-cawe orang yang punya kekuasaan atau presiden waktu itu, dan itu ya sama atau persis seperti yang dilakukan oleh Jokowi ketika masih berkuasa, yang kemudian cawe-cawe kepada anaknya untuk kemudian bisa menjadi wali kota dan bahkan bisa menjadi calon wakil presiden, meskipun dengan cara-cara yang sangat buruk sekali, yakni mengubah undang-undang lewat MK, yang kebetulan ketua MK-nya memang adalah pamannya Gibran. Itu adalah pemilu atau politik campur tangan yang menunjukkan bahwa demokrasi kita itu memang tidak adil sejak awal gitu. Sejak awal pendaftaran memang udah nggak sesuai ya, udah nggak seimbang gitu. Jadi ya hanya orang bodoh rasanya yang melihat bahwa Pak Jokowi nggak cawe-cawe. Oh, Gibran itu memang hebat, Gibran itu memang maju sebagai cawapres dan memang ya terpilih. Ya itu memang bisa membantu Pak Prabowo dan sebagainya. Semua kalimat-kalimat itu hanya disampaikan oleh orang yang tidak melihat kenyataannya, bahwa di balik itu semua jelas Gibran bukan apa-apa gitu. Karena kalau Gibran nggak ada Jokowi, ya nggak ada gitu ya. Gibran tanpa Jokowi dia tidak punya catatan apa-apa, dia tidak punya pencapaian apa-apa kecuali soal martabak, markobar gitu. Ya meskipun itu pada akhirnya juga banyak yang rugi ya. Ya kalau ada yang bilang ini kehendak rakyat kok Gibran itu terpilih dengan Pak Prabowo itu karena memang ya bagus aja dan sebagainya, itu ya pret lah. Nggak ada itu politik campur tangan gitu ya, dan itu yang nampaknya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Puan. Ya politik atau pemilu kita itu ditentukan oleh campur tangan dan buah tangan gitu ya. Kalau campur tangan adalah cawe-cawe ya, karena bapaknya punya kekuasaan, karena bisa menggerakkan semua elemen, karena bisa mengubah atau melakukan konsolidasi atau kemudian membuat orang-orang jadi terpaksa untuk mendukung dan sebagainya. Tapi kalau pemilu yang buah tangan ya, kalau campur tangan kan tadi cawe-cawe, kalau buah tangan ya itu kayak oleh-oleh lah ya kan. Bisa dua nih tafsirnya gitu ya. Bisa ini diartikan pemilu yang semua serba bansos gitu ya. Yang menang ya yang menang bansos gitu ya. Pemilih bansos terbanyak itulah yang kemudian bisa menang. Kalau lawannya punya bansos juga kemudian nanti bisa dicuri gitu kan. Ya politik bansos yang mungkin paling ketara itu bisa kita lihat di Pati kemarin. Karena ya
kalau ada sekumpulan masyarakat dan kemudian protes dan melakukan aksi besar-besaran untuk menolak kenaikan PBB gitu ya, meskipun pada akhirnya itu kemudian dibatalkan kenaikannya, tapi kemudian masyarakat tetap demo, itu menunjukkan bahwa memang nampaknya Bupati Pati ini ya terpilih karena bansos gitu. Dulu terpilih ya karena ada bansosnya, tapi setelah terpilih dan bansosnya udah nggak ada, masyarakat jadi berontak gitu kan. Coba dulu dipilih tanpa bansos gitu ya, mungkin ya nggak akan sampai sekarang, nggak mungkin akan sampai menunjukkan perlawanan yang besar dari masyarakat gitu ya. Jadi ya itulah efek atau konsekuensi dari politik bansos yang ya orang mendukung karena ada bansosnya, tapi setelah bansos atau setelah nggak ada bansos atau setelah efek bansosnya atau semua orang sudah kenyang dan kemudian menghabisi bansos yang diberikan, ya maka semuanya kembali ke setelan awal gitu ya. Orang jadi marah dan bisa melihat lebih jernih lagi seperti apa yang dilakukan di Pati kemarin gitu. Jadi ya itu karena masyarakat udah mulai habis tuh efek bansosnya, udah nggak mau terima kasih lagi gitu, makanya demo gitu ya. Dan ini memang merusak demokrasi gitu, karena politik bansos itu hanya akan menghasilkan pemimpin yang dipilih karena ya terpaksa gitu. Karena rasa terima kasih saja gitu, dan itu tidak membuat seorang pemimpin menjadi kuat gitu, karena ya setelah bansos habis udah efeknya selesai juga gitu. Sama seperti orang pusing atau sakit kepala terus kemudian dikasih balsem gitu ya efeknya ada sebentar, tapi ya setelah beberapa menit setelah itu ya hilang gitu ya. Itulah bansos gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Puan dalam pidatonya kemarin itu benar-benar membuat banyak anggota DPR itu tepuk tangan, bersorak gitu ketika Mbak Puan menyampaikan politik atau pemilu kita itu ditentukan oleh campur tangan dan buah tangan ya, meskipun pada akhirnya ini semuanya adalah Tuhan sudah memberikan garis tangan kepada kita semua, tapi ya karena ada campur tangan dan buah tangan ini kemudian membuat tidak adil dan tidak semua orang bisa punya kesempatan gitu, karena tidak semua orang terlahir dari bapak ibu yang punya kekuasaan gitu. Jadi ini adalah sebuah kritik yang benar-benar bagus dan puitis sekali gitu ya, tapi disadari oleh mayoritas anggota DPR RI kita, dan mungkin Pak Jokowi baru sadar lusa. Sekarang belum gitu ya. Ketika video ini dibuat belum paham dia Pak Jokowi. Lusa mungkin baru paham. Gibran juga ya bulan depan lah baru ngerti soal pidatonya Mbak Puan. Ya karena ini memang sulit untuk dipahami gitu, karena ya istilah-istilah seperti ini itu kan hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang merenung dan berpikir cukup dalam gitu. Tapi kalau kayak Pak Jokowi, kayak Gibran kayaknya mungkin oh iya. Oh iya. Jadi di sidang tahunan MPR kemarin itu antara presiden dengan ketua DPR RI itu di setiap masing-masing pidatonya itu semuanya keduanya itu memunculkan beberapa kalimat yang sangat-sangat menohok atau menyindir Jokowi dan sekeluarga. Karena ketika Pak Prabowo dalam pidatonya menyindir soal adanya komisaris yang rapat cuma sebulan sekali tapi tantim atau bayarannya sampai 40 miliar dalam setahun, itu kan terjadi di era Jokowi. Dan Mbak Puan ketika menyindir soal politik atau demokrasi, campur tangan, cawe-cawe atau buah tangan atau bansos atau hadiah gitu ya, itu kan juga terjadi di eranya Jokowi gitu. Jadi pidato antara Mbak Puan dengan Pak Prabowo begitu kompak sekali, dan itu membuka cerita atau aib yang mungkin selama ini tidak tersampaikan di tengah-tengah masyarakat kita. Ya mungkin soal komisaris itu kan mungkin kita juga baru tahu gitu. Ternyata ada ya kerjaan yang rapat sebulan sekali tapi bayarannya hampir 4 miliar sebulan gitu kan. Tahu gitu kan kita ikut deh komisaris ini. Ya tapi itu hanyalah tafsiran-tafsiran dari apa yang bisa kita pahami. Lebih jelasnya silahkan tanya Mbak Puan sendiri gitu. Karena soal politik atau campur tangan atau buah tangan yang disampaikan oleh Mbak Puan itu bisa jadi juga
bukan hanya sebatas bansos atau ya bantuan-bantuan sembako yang diberikan kepada masyarakat supaya memilih calon tertentu, tapi bisa juga berarti bahwa politik buah tangan itu ya memang ya orang yang punya kekuasaan seperti Jokowi yang ketika jadi presiden kemudian memberikan jabatan kepada anaknya gitu ya, kepada anak-anaknya lewat dukungan orang-orang lain gitu. Ya nggak Jokowi langsung yang turun, tapi ya di belakang itu ya Jokowi gitu. Yang bisa mensukseskan Bobi jadi wali kota, jadi gubernur Sumut ya. Gitu kan. Ya karena ya itu adalah sesuatu yang sudah kita pahami bersama-sama, sudah bisa kita sadari gitu bahwa itu memang terjadi di tengah-tengah kita. Jadi kelemahan dari pidato Mbak Puan mungkin hanya soal pemilihan kata atau kalimat yang tidak langsung. Karena dengan dengan kombinasi kalimat politik pemilu kita itu ditentukan dengan campur tangan, buah tangan. Itu adalah kalimat-kalimat yang tersusun begitu rapi dan sangat elegan. Bahkan terlalu elegan. Gitu. Terlalu elegan gitu karena ya mungkin nggak semua orang bisa paham gitu. Yang Pak Jokowi ketika dengar mungkin ya mungkin tidak bisa langsung memahami. Ya meskipun banyak anggota DPR menyadari, tapi ya kalau Pak Jokowi sendiri atau orang-orang lain atau relawannya mungkin tidak langsung paham gitu. Kalau seandainya menggunakan kata politik yang cawe-cawe, politik bansos misalkan, wah itu langsung paham tuh Pak Jokowi. Mungkin langsung keluar dari gedung gitu kan. ya tapi itulah Mbak Puan Maharani dengan pidatonya gitu ya. Ya meskipun sebenarnya kita juga menyadari bahwa soal campur tangan ini itu nggak cuma di politik atau di demokrasi sebenarnya. Soal campur tangan itu ya ada di semua lini lah gitu sebenarnya gitu ya. Orang tua yang punya kekayaan atau punya kemampuan atau punya kekuasaan memang cenderung akan membantu anaknya gitu, dan profesi itu selalu kebanyakannya atau setidaknya lebih dari setengahnya itu memang ditentukan sama keluarganya atau bapak ibunya gitu ya. Yang jadi dokter ya bapak ibunya yang dokter spesialis atau punya rumah sakit, ya anaknya mungkin cenderung akan ke sana gitu, atau setidaknya ada 1-2 orang anaknya yang akan jadi dokter atau meneruskan bisnis bapak ibunya, meskipun mungkin nggak semua, tapi ya kebanyakan kan memang seperti itu. Yang salah dari sisi Jokowi bukan soal bagaimana dia punya ambisi supaya anaknya bisa sama seperti dirinya atau masuk berkecimpung dalam urusan politik, tapi cara-cara yang dia lakukan itu sudah melewati batas dan bahkan mengubah aturan-aturan yang ada. Itu yang kemudian bisa kita kritisi, dan itu yang disampaikan oleh Mbak Puan kemarin. Karena ya nggak ada salahnya kalau misalkan seorang jenderal polisi gitu ya, terus kemudian anaknya juga masuk ke kepolisian, nggak ada yang salah dari itu. Yang TNI jadi anggota TNI juga anaknya, kemudian yang dokter juga begitu, dosen dan semua profesi juga banyak yang begitu, nggak ada yang salah gitu ya, selama aturan-aturan itu kemudian memang dilaksanakan, bukan kemudian dilawan atau bahkan diubah aturan-aturannya karena merasa bahwa bapak ibunya punya kekuasaan. Itu contoh yang sedang dilakukan oleh Pak Jokowi di pemilu 2024 kemarin. Dan itu nggak terjadi hanya kepada Gibran, tapi juga Kaisang dengan ketum PSI-nya gitu ya, yang 2 hari langsung jadi ketum. Itu benar-benar menunjukkan kekuasaan yang tidak terbatas dari seorang Jokowi, dan bisa membuat PSI yang ya jadi kayak apa ya, kayak partai mainan. Ya memang partai main-main sih, tapi kan ketara sekali kelihatannya. Ya semoga kritik yang disampaikan oleh Mbak Puan ini bisa disadari oleh Pak Jokowi lusa gitu ya, dan oleh Gibran bulan depan. Setidaknya bisa sadar lah bahwa apa yang mereka lakukan itu ya tidak perlu dilanjutkan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.